Halo. Aduh. Cek cek. Hello, hello, good evening, hello. Check sound, 1, 2, 3. Can you hear my voice? Oh. Hello. Hello, hello. 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 Okay. Is that okay or too loud? Yeah, I opened, but halo Mbak Santi, are you speaking now? Gak bisa ya? Apa ini? Apa mau dikata? Wait a minute, I will try. Jadi saya mic baru itu ya. Hello. Ah, ini bisa Mbak, apa ini Mbak Lala? Halo Mbak Lala. Yes, Mister. Oke. Berarti berarti di sana mungkin pengaturannya nggak beres gitu ya. Yes, Mbak Lala, how are you? Yeah, I'm fine. Gitu doang ya. Flu. Dingin, Mister. Mbak Lala di mana? Very cold. Where are you? Di Panja. Where is it? Itu di Panja. itu di Taiwan atau di Jepang? Mister mah ada aja di Jepang. Mana tahu loh. Di Panja di. Mbak Santi kok nggak bisa ya? Padahal headset baru katanya. Simpese. Ya itu antara internet sama ini mungkin pengaturannya yang nggak ini. Yap. Oke. So shall we start now? Kita mulai saja. Gimana? Atau kita tunggu lagi yang I think 4 people is enough. 4 orang sudah cukup ya. Sudah mewakili. Oke. Kita mulai ya. Halo Mbak Lala. Okay. Yes. Oke. Saya matikan Mbak ya. Yeah. Oke. Are you ready to rock? Saya coba lagi dulu yang lain ya. Mbak nanti ya. Halo Mbak Ningti ya. Atau internet saya yang bermasalah kali ya. Oke. Mbak Ningti ya, mikrofonnya terbuka nggak? Iya ya, terbuka tapi di sini nggak masuk ya. Oke, ada beberapa hal yang saya umumkan sebelum kita masuk kelas. Untuk tugas kedua, nanti saya upload
Kemudian untuk minggu depan kan kita tidak masuk. Jadi nanti em, saya rencanakan untuk Sabtu depan, meskipun tidak ada kelas, tapi saya kasih waktu untuk mengerjakan UTS ya. Jadi saya kasih kemungkinan Jumat. Jadi nanti saya upload tugasnya. Jadi kita nggak usah pertemuan untuk UTS, hanya saya kasih upload aja, kasih soal. Nanti saya kasih deadline-nya. Jadi minggu nanti saya kasih tugas, ada soal. Kemudian untuk tugas kedua ya, karena harus ada tugas harus ada 5 tugas. So later on, after the class, or maybe after the class, I will upload the assignment for assignment 2. And then next week I will upload for your mid test, mid semester test. Okay? Soalnya saya rencanakan ambil dari yang sudah kita bahas. Jadi nanti dipelajari kembali pembahasan kita sebelumnya. Mungkin ada dari YouTube atau soal yang saya kasih sebelumnya. Okay? Any question about exam and assignment? Ada pertanyaan? I think that's clear, right? Okay. Jadi kalau ada pertanyaan di inbox saja ya. Okay. Ya, welcome Mbak Ayu. Welcome to the jungle. Mbak Santi sabar ya. Kesabaran Mbak yang benar-benar diuji ya dalam dunia ini, dunia sekarang dan dunia akhirat. Okay, so langsung deh Mbak Lala. Kayaknya mikrofonnya ini lagi canggih nih. Silakan Mbak dibaca. Number 26. Question 25 and 26. Exactly, that's true. Can you read that or it's too small? Okay, here we go. Tak zoom dulu. Ini matanya udah nggak zoom. Yang lain bisa dengar suara Mbak Lala ya. Kalau nggak ada apa ya, gonggong ya. Kalau nggak bisa dengar. Yap, silakan Mbak. And bacanya gimana? Announcement. Announcement. Yes. Rules and rules. Rules and regulations. Rules and regulation for the camping participant. One, except the school years are Friday at 6 p.m. and AM. report to the AM bukan EM. A. 6 a.m. and report to the committee. Committee. Bring the camping. To bring the camping kit Needed. 3. Needed. Bring the camping kit needed. 3. Bring food and drink as well as drugs and medicine. 4. Leave for the camping spot at. Jangan di-scroll, mister. Oh, okay, sorry. I'm sorry. 4. Leave for the camping spot at 6. Itu bacanya gimana? 30. Langsung gitu? Yeah, 6:30 a.m. 6:30 a.m. 5. Behave well either that during the trip or at camping spot. 6. Make good comparison with the resident and the surroundings. 7. Keep the environment clean and healthy. 9. And 8. Follow the rules and regulations set by the committee. 9. Return to school on Saturday at 4 p.m. Okay, thank you. Udah makin bagus ya pembaca apanya ya, bahasa Inggrisnya ya. Tapi ada beberapa perbaikan. So, announcement tahu artinya ya.
announcement itu pengumuman. So nanti ini sering sekali masalah pengumuman itu sering dibuat dalam soal. Kenapa? Ini namanya teks fungsional. Jadi kenapa kita perlu belajar bahasa Inggris? Nanti aplikasinya, penggunaannya ketika kita ada pengumuman atau di koran atau dimanapun kita bisa ngerti. Itu namanya teks fungsional. Jadi teks yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, so announcement, remember itu pengumuman. Kemudian kalau mengumumkan itu announce. Oke, today I announce, hari saya mengumumkan gitu maksudnya. Oke, rules, jadi bukan rules ya, bacanya rules. Rules and regulations. Oke, ini rules itu peraturan, regulation juga aturan ya, makanya peraturan kira-kira gitu artinya. Saya juga kurang ngerti apa bedanya rules, artinya dua-duanya peraturan sebenarnya. Oke, rules itu aturan dan peraturan, apa bedanya ya? Nanti saya cari apa bedanya. Oke, rules and regulation for the camping participants. Oke, itu yang ada. Kemudian ada tadi Mbak baca, ini needed sudah saya perbaiki tadi. Kemudian camping ya, itu camping. Tahu camping ya? Jadi assemble itu artinya berkumpul. Jadi assemble artinya berkumpul ya. Oke, assemble berkumpul di sekolah, halaman sekolah, schoolyard on Friday. Ini udah tahu ya. Dan report itu dia melaporkan, ibaratnya mendaftarkan ke panitia. Committee itu panitia ya. Kayaknya. Kemudian bring the camping kits needed. Bawa alat-alat camping yang dibutuhkan. Oke. Kits needed. Oke. Bring food and drinks as well as drugs. Jadi ini hati-hati ya. Bawa makanan dan minuman dan juga as well as seperti dan juga drugs. Jadi di sini drugs bukan narkoba ya, bukan alat bukan apa namanya? Ada apa bahasa Indonesia narkoba apa? Apa sih drugs bahasa Indonesianya? Ini narkoba lah kira-kira gitu ya, barang-barang apa namanya itu? Yang buat kecanduan apa sih bahasa Indonesianya? Aduh. Barang terlarang kira-kira gitulah ya. Bukan terlarang juga. Bukan. Dia yang mengandung bahan adiktif. Yang buat kecanduan itu gitu. Miras nggak termasuk. Oke. So itu kayak obat-obatan sebenarnya juga. Ya narkotika. Ya thank you Mbak Bol. Jadi drugs itu misalnya, jadi kalau apotek Mbak Lala masih on ya. Saya on dulu ya, off dulu ya. Thank you Mbak Lala. Good. Oke. Jadi misalnya Mbak mau ke apa? Ke apotek. Jadi itu bukan bilangnya drugstore. Oke. Itu. Jadi jangan nanti karena drugs itu apa? Narkotika enggak. Jadi bisa drugstore itu artinya apotek, toko obat-obatan gitu dia. Oke, ini maksudnya drugs and medicine. Oke. Kemudian leave for the camping spot at 6:30 am. Jadi pergi ke tempat camping jam 6:30. Kemudian behave well. Artinya berperilaku baik. Jadi bacanya either. Tapi di sini nggak bisa loh, Sir. Tapi suara Mbak kedengaran loh. Sama sekali nggak ada suaranya. Berarti Mbak di situ yang settingannya barangkali. Karena kita dekat Mbak di Ciai, saya di Ciai juga. Jadi itu dekat. Coba dilihat pengaturannya Mbak Lingling. Oke, saya lanjut ya. Behave well either during the trip or at the camping spot. Berperilaku baik either. Wait. Sir. Halo. Hello. Udah dengar suara saya, Mbak? Wei. Halo. Ya. Coba Sir, mana kau? Sir. Ya. I'm coming. Ini kebongkar nanti rahasia Mbak Lingjeng di sini.
Mungkin pengaturannya, Mbak. Oh, barusan bener sir. Sekarang Ada aja Mbak ini. Oke. Oke, kita lanjut ya. Saya biarkan hidup mic-nya Mbak ya, nanti biar cepat ya untuk selanjutnya. Karena Mbak Ling perlu banyak dilatih apanya, pengucapannya ya. Oke. Saya lanjut dulu. Made a good tadi behave well, berperilaku baik ya. Itu artinya. Behave well either during the trip, selama perjalanan, atau at the camping spot di daerah camping, kira-kira gitu. 6. Make good cooperation. Apa namanya? Bekerja sama dengan baik dengan warga residen itu warga sekitar, kira-kira gitu. And the surrounding, dan penduduk, oh ya, residen itu penduduk, dan surrounding itu maksudnya warga sekitar, sekitarnya lah, kira-kira gitu. Oke, surrounding, bacanya surrounding ya, tadi either surrounding. Kemudian ini bukan keep bacanya, tapi keep the environment. Oke, keep the environment clean and healthy. Jadi jaga, jadi artinya kira-kira gini, jaga biarkan, kalau terjemahan apanya ya, terjemahan aslinya, jaga atau biarkan lingkungan bersih dan sehat gitu. Tapi terjemahan itu apanya secara literal, secara kata per kata. Tapi kalau di terjemahan bebasnya kira-kira gini, jagalah lingkungan bersih dan sehat, kira-kira gitu. Oke. Kemudian follow the rules and regulation set by the committee. Ikuti aturan dan peraturan, kira-kira gitulah ya, yang disusun oleh panitia. 9. Okay. Return to school on Sunday at 6 p.m. Kembali ke sekolah jam 4. Okay. So let's go back. No, let's see the question. So what is the answer for 25? Tadi mungkin sudah banyak saya kasih kok vocabulary yang baru ya. Oke, welcome Mbak Risalia, Mbak Bol. Oke, silakan now try to find your answer. 25 and 26. Apa jawabannya? Silakan dibuat nomornya ya. Jadi enggak. A. Yang lain? Yuk Mbak Lingtia. Which statement is not true according to the announcement above? Pernyataan mana yang tidak benar? Mana semua nih? Udah tidur semua ya? Ayo, mana? Mana suaramu? Indonesia, mana suaranya? Kalian luar biasa. Ayo Mbak Bul. Mbak Bol selalu multitasking ya. Oke, yang lain? Pak Ling. Apa jawabannya? Mbak Nengtia, ayo. Mbak Nengtia selalu yang terakhir ngejawab ya. Oke. Okay, 26 is assemble. Okay, yang di underline itu assemble.
Assembly. Aduh, saya jelaskan pula tadi artinya ya. Check. Okay, what is your answer? Okay. Which statement is not true? Yang nggak benar, okay? Neglect the rules and regulation set by the committee. Semua menjawab A ya. Apakah benar? Mari kita saksikan satu persatu. Kita mulai dari bawah. Show good attitude all the time. Benar ya. Maintain good relationship. Benar. Bring everything. Benar ya. Kemudian arrive punctually in agreement with the time raised by committee. Okay. Yep, you all correct. Semua benar ya. Neglect. Okay. Okay, 26. Assemble apa artinya? Mbak Santi nggak gitu juga keles. Assemble. Assembly itu kata bundanya, perkumpulan. Mbak Santi sabar ya Mbak. Memang dunia ini penuh ujian Mbak Santi. Tapi orang bertahan dengan ujian, dialah yang benar-benar berhasil di bumi dan akhirat. Si. Oke. Mbak Ayu biasanya ini benar Mbak Ayu biasanya, karena Mbak ini punya apa? Punya Google Translate ya. Okay, so get is mendapatkan ya, gather berkumpul, okay. Wah, Mbak Ayu luar biasa. Scatter, apa scatter? Menyebar ya, menyebarkan. Disperse juga sama, okay. Separate, memisahkan. Oke. Mbak Ayu kalau nggak tahan nggak apa-apa Mbak ya. Jangan dipaksakan. Oke. Saya harap gimana ya memperkaya kosakata ya. Mbak Santi silahkan fokus ya. Jangan salah fokus. Oke, Mbak Lingling, Mbak Lingling. Halo Mbak Lingling. Halo, halo. Ini di sini on apa ini? Halo Mbak Lingling. Halo. Halo Mbak Lingling. Ya, halo. Mbak Lingling. Tapi saya dengar suara ini Mbak loh, suara ketik-ketiknya saya dengar. Coba ngomong Mbak. Halo. Atau coba gini, coba offline dulu baru nanti masuk lagi. Mungkin mau apanya?
Nanti sayang lo percuma di kelas tapi nggak ada suara, percuma kan. Coba di off dulu, kemudian on lagi. Mbak Santi nggak denger juga. Waduh. Itu komputer saya yang salah posisi ya. Coba gitu Mbak. Ntar ya. Oke. Halo Mbak Lingling. Oke, kita lanjut ya. Coba waduh. Mungkin terlalu sibuk wijiknya ini ya. Coba Mbak Risa. Halo Mbak Lingling. Oke, sambil menunggu ini saya baca aja ya. Yang lain silakan didengarkan. Now we are going to continue number 27. Oke. Mbak Santi biar tahu ya urutannya ya. Silahkan didengar saya bacakan ya. Mbak-mbak di sana coba misalnya saya pas membaca langsung aja ke fokus ke pertanyaan, oke? Nanti ketika saya membaca, jadi udah direkam apa nih mau ditanya kira-kira gitu, oke? So I will start to read. Multicultural education of Indonesia in Surabaya is proud to present Miss Jane Batubara, a well-known educator and researcher in multiculturalism. She was appointed principal of Jasmine International School in 1999, and since then she has conducted many studies on multiculturalism in formal education. Miss Batubara will be in Surabaya on the 1st and 2nd of August 2008 to talk on multicultural education for the youth. For the youth. Okay. During the talk, the participants will be provided with information on how to A. Obtain holy approach to multicultural education. B. Teach the youth to appreciate differences. Registration for the talk is free. Please call Rina at 031. Ini bacanya ada orang bacanya 0 ya. Ada orang baca 0 itu dibaca dengan O ya. Please call Rina at 031. Jadi kalau Mbak nanti dengar misalnya orang bahasa Inggris 0 kok dibaca O itu biasa. Jadi enggak selalu 0. Jadi dia bilang 031 atau ya misalnya ya sering dia bilang O. Jadi jangan heran ya. 031-715-632 for seat reservation. Oke, kira-kira gitu. Jadi artinya pendidikan multikultur, beragam budaya, multikultur ya, beragam budaya.
di Pendidikan Keberagaman Budaya Indonesia di Surabaya. Is proud to present, dengan bangga menghadirkan, kira-kira gitu. Bukan ibu. Ya, di Indonesia terjemahkan ibu, ya Ibu Jane Batubara. Ini orang Batak ini ya. A well-known educator. Jadi ini artinya well known itu terkenal ya. Dikenal dengan baik, kira-kira gitu. Jadi bisa juga terkenal, well known. Well known educator. Ini dari kata educate, mendidik. Jadi educator itu pendidik ya. Semua dengar ya? Oke. Sambil disimak ya. Sayang sekali nggak bisa dengar ya. Oke, no problem. We try. She was appointed. Ini dua kalimat pasif. Dia dihunjuk oleh kepala sekolah atau pimpinan Jasmine International School. Jasmine International School ini nama sekolah ya, nama sekolah internasional. Di tahun 99. Jadi artinya dia diunjuk menjadi kepala sekolah di Jasmine International School tahun 99. And since then, dan semenjak itu, dia telah mengadakan banyak studi, banyak penelitian kira-kira gitu. Banyak penelitian dalam hal topik ini tentang keberagaman budaya. Informal education, dalam pendidikan formal. Ibu Batubara will be in Surabaya. Ibu Batubara akan di Surabaya tanggal 1 dan 2 Agustus 2008 untuk to talk. Ini bukan berbicara tapi untuk ngasih talk show, ngasih ceramah gitu ya. To talk, ngasih ceramah on topiknya ini tentang topik ceramah ini. Pendidikan keberagaman budaya untuk kaula muda. Kira-kira gitu terjemahan Indonesianya. During the talk, selama ceramah, the participants, peserta, akan disediakan informasi tentang kira-kira itu. Jadi selama ceramah ini akan menghadirkan topiknya tentang kira-kira gitu. Obtain a holy approach, mencapai atau mendapatkan terjemahan yang pas ya. Memperoleh ya, atau mengetahui pendekatan yang menyeluruh. Tentang pendidikan keberagaman budaya. Mengajarkan kaula mudi untuk menghargai, mengapresiasi perbedaan. Itulah tujuan. Jadi selama talk itu inilah tujuan, inilah yang akan nanti isi talknya itu, isi ceramahnya, kira-kira gitu. Registration for the talk is free. Tidak, uang pendaftaran gratis, kira-kira gitu. Please call Rina at. Kira-kira gitu. Silakan menghubungi Rina, kontak personnya untuk pemesanan tempat duduk. Jelas ya ya teksnya. Sir, kalau ngomong tanggal, misal tanggal 1 Januari. Silakan yang lain sambil dijawab. Saya jawab pertanyaan Mbak Liling dulu. Kok ada undangan, Mbak Ayu?
Ya, silakan Mbak Santi. Okay, what is 26? B. Are you sure? Mbak Lala? Mbak Ling Ling, ini loh, kedengaran loh suaranya di sini. Halo Mbak Ling Ling? Yes, sir. Ah, bagus, bisa kok. Oke, ya, benar ya jawabannya itu B. Invite as many participants. Oke, next 28. What is the answer? Which is not true about Miss Jane Batubara? Apa yang tidak benar tentang Ibu Jane? 28. Oh, D. Yes, exactly. She is an even salah ya. 29 provided. Ya, main cepat saja. 29. Apa nomor 39? During the talk. Apa? Jadi cara menanya cara menanya sinonim bisa juga the underline word can be replaced by, bisa digantikan dengan gitu. Jadi nggak selamanya mereka nanya apa sinonimnya. Jadi gini juga artinya sama ya. Can be replaced by. Jadi bisa digantikan dengan kira-kira gitu artinya ya. Ayo silakan number 29. Silakan dibuka apanya? Jampi-jampinya. Twenty-nine. Iya, silakan nomor 29. Provided. Bukan apa aja, supply itu di support ya. Welcome Mbak Santi. Provided itu menyediakan atau menghadirkan kira-kira gitu, mempresentasikan, apa namanya, provide, menghadirkan kira-kira gitu, menampilkan apa lagi ya.
Oke. Not B, bukan B ya. Yang jawab B salah. Mohon maaf. Silakan diganti. Mbak Santi apa jawabannya? Mbak Paul mana ya? Kok nggak muncul-muncul lagi? Apakah kenyangan dia? Eh, Oke. Terima kasih Mbak Risa sudah mengganti. Iya, yang benar itu adalah F ya. No. Ya, D, presented, menghadirkan ya. Supply granted itu menjamin bisa atau menanggung bisa. Ya, supply itu mensupply, mengapa namanya ya, supplier, menyediakan juga tapi beda konteksnya. Mensupply, memasok ya, memasok. Oke. Kemudian arrange, mengatur, menyediakan juga bisa sebenarnya. Jadi salah satu tantangan bahasa Inggris begini, ada kadang dia kata yang misalnya nih, supplied sama provide ini bisa sama-sama menyediakan, tapi setelah dia dimasukkan ke dalam kalimat, konteksnya berbeda. Jadi kita harus telisik, harus apa namanya ya, harus harus jeli melihat konteks kalimat itu seperti apa. Jadi kan status kalimat ini selama ceramah peserta akan dihadirkan atau akan mendapatkan kira-kira gitu informasi itu tentang. Oke, jadi apa yang disediakan, apa yang di Oke. Jadi yang benar itu presented ya. Oke. Halo Mbak Ling Ling. Halo Mbak Ling Ling. Your turn. Halo Mbak Ling Ling. Yes. Ya, silakan Mbak. Saya, Pak. Iya Mbak. Ini bagus topiknya nih ya. Sudah Mbak? What is the fundamental aspect of our daily life, our activity, uh, followed with love and Nyamuk. our relation which created it not easy to decide what love is all about because love affects many aspects. Surely we can never decide what we experience in love in our daily life. We can divide it. We can divide love into several categories. We can differentiate between the love we have for our parents, our brother and sister, our best friend, our love, and of course our love to the creator. When a man and a woman make up their mind to love life, we know that they are in love. When a brother brings comfort with joy for his sister, all that love. But when a man is feeling angry and hostile, he does it because love, love is one of the mysteries in our life. In love, we not only passion, not angry, but also happy.
and heart are there. Although love is indescribable, it is something that we can talk with our feeling and heart. Sometimes we say that we love someone but avoid when what we feel is only a emotion. It is said that when we want to get close to someone all the time and will be with you to everything for for that person is not anything in matter we love that person. However, I personally believe that love is more than that. Even if the above definition is close enough to love we have for our lover, it is greater than any definition in this world. Yeay. Sabar, Mbak. Oke, Cukup ya, Sam? cukup dulu, Mbak ya. Jangan digas ya. Oke, Oke. thank you Mbak Ling Ling. Baik. Oke, now ya, you see, sekarang udah makin improve bahasa Inggrisnya Mbak Ling Ling ya. Tapi nggak tahu mungkin karena ini berbicara tentang love ya. Bagus, banyak improve-nya, banyak perkembangannya ya. Jadi bukan ya, dari minggu lalu ya makin ada peningkatan. Thank you Mbak Ling Ling, bagus ya, good job. And yang lain jangan cemburu ya, please ya. Saya tidak mau membeda-bedakan, sama saja. Tergantung mic dan tergantung kebutuhan ya. Kalau Mbak Bol udah bagus bahasa Inggrisnya ya, sama Mbak Santi. Jadi biar rata nanti. Oke, tadi Mbak Lala juga makin bagus. Oke, so saya coba dulu Mbak Neng Tia ya. Ini agak menarik topiknya tentang cinta ya, tentang love. Semoga bisa mic-nya. Iya, cemburu buta ya. Memang cinta itu buta. Tapi jangan juga. Ya, ini saya lagi coba Mbak Ning Tia ya. Dia mutar-mutar gitu, apa loading terus tapi nggak hidup. Iya. Halo Mbak Ning Tia. Coba Mbak Ayu ya. Ini nggak hidup-hidup dari tadi nih. Nggak kedengaran Mbak Ning Tia. Dilarang cemburu ya. Mbak Ayu juga ini perlu sebenarnya perlu dibina sebenarnya cara apanya. Perlu dilatih bukan dibina, perlu di train bahasa Inggrisnya. But to be honest, sejujurnya ya, Mbak Ling Ling ya progresnya terasa ya. Ada perkembangan makin baik lah, tiap minggu itu ada terasa perkembangannya. Aduh, gak ada yang bisa lagi. Jangan lompat-lompat Bang Ling, jangan lompat-lompat ya, nanti rusak tempat tidurnya. Ya, jadi di sini kita bukan hanya sekedar bahas soal, sekaligus mempraktekkan cara membaca. Coba Mbak Bola aja deh, coba mudah-mudahan bisa. Saya juga bingung kenapa ini hanya nggak semua bisa ya. Oke, Mbak Bol, ini hidup nih di sini. What's happening, Mister? Can you hear me? Yes, I can, but that's you're too happy. I'm so high. I'm so high.
Kayaknya Mbak ini baru gajian kayaknya nih ya, semangatnya kegancenan. Yeah, that's right, Mister. Perlu saya kirim ke rekening saya Mbak, langsung transfer aja. Mungkin. Oh, tidak usah, Mister. Tidak perlu dapat. Oke. Oke, silakan Mbak. Bacanya pelan tapi dihayati Mbak ya. Dari mana, Mister? Love apa Tentang weekend? tentang cinta ya, tentang love. Mister, Ya, halo. saya harus baca dari love apa weekend itu? Paragraf 1 apa 2? Dari love, dari awal. Bacanya dari hati Mbak ya. Oh, oke. Kalau dari hati nggak ada suaranya, Mister. Oh, bacanya dari mulut ya. Oh, ya. Love is the fundamental aspect of our daily life. Our Mhm. activities are colored with love, and love is the blood of our relation with God creators. Mhm. It's not easy to define what love is all about because love can Wait a minute. many aspects. Apa itu Mbak yang di belakang? Truly, we can never describe. Apa itu background itu apa ya? Ada back sound saya dengar itu. Sebentar, Mister. Sebentar, Mister. Oke. Sebentar, Mister. Dari, Mbak. Sorry. Oke, no problem. It is not easy to define what love is all about because love concerns many aspects. Certainly, we can never write what it exactly means to love. In daily life, we can divide love into several categories. We can differentiate between the love Mhm. we have for our parents, Mhm. our brother and sister, our best friend, our lovers, and of course, our love in the creators. Mhm. When a man and a woman make up their mind to go through this life together, we know that they are in love. When a Mhm. brother brings home a sweet doll for his young sister, we call that love. Mhm. Even when a mother is getting angry at her child, Mhm. she does it because she loves him. Love Mhm. is one of the mystery of in our life. In Mhm. love, we not only find passion, truth, and belief, Mhm. but also hate and hurt as well. Mhm. Although love is indescribable, Mhm. it is something that we can touch with our feeling and hurt. Mhm. Sometimes we say that we love, but actually that we feel it's only admiration. It is said that when we want to get close to someone all the time, and we are willing to do everything for that person without anything in return, Mhm. we love that person. Mhm. However, I personally believe that love is more than that. Mhm. Even if the above definition is close enough to the love we have for our lovers, Mhm. it is greater than any definition in this world. Oke. Thank you, Mister. Thank you very much. Wah, macam baca apa ya? Macam baca puisi. It's very good. Good job. Okay. Okay, so love is fun. Tadi saya koreksi sedikit ya, creatures dan creator. Ini creators, ini makhluk ciptaan kira-kira. Creatures, this one, okay, this word. And creator itu pencipta, okay, antara yang dicipta dan yang pencipta. Jadi creators yang dicipta, creator yang menciptakan, okay. And ada kata apa tadi ya yang true. Oke, saya baca ulang ya, nanti saya breaking. Love is the fundamental aspect for our daily life. Cinta adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan kita sehari-hari. Our activities are colored with the love, and love is the blood of our relation with God's creature. Kegiatan kita diwarnai dengan cinta, dan cinta itu adalah hubungan darah antara sesama kita dengan
ciptaan Tuhan. It is not easy to define what love is all about. Tidak mudah mendefinisikan tentang cinta itu, because love concern many aspects. Karena cinta berbicara tentang berhubungan dengan banyak hal. Surely, pastinya we can never describe what we exactly mean by love. Pastinya kita nggak bisa mendeskripsikan, menjelaskan pastinya apa itu cinta. In our daily lives, ini life ya, dalam kehidupan sehari-hari, we can divide love into several categories. Kita bisa memberikan cinta ke dalam beberapa kategori. We can differentiate, ini membedakan ya. We can differentiate, atau gimana ya? We can differentiate between the love we have for our parents. Atau saya mau gimana ya? Coba satu orang mencoba terjemahkan. Berani nggak ya? Siapa yang mau mencoba membaca sambil terjemahkan? Ada nggak yang berani? Oh, coba Mbak Santi, Mbak apa aja deh, Mbak Talkspoil. Ini latihan translation. Sampai mana tadi? Paragraf 2. Sebentar. Ya, berani ya. Coba ya. Jadi kita berbicara menerjemahkan ini sekarang. Differentiate artinya apa? Membedakan. Kita bisa membedakan between antara cinta. Yeah, that's true. Antara cinta kita terhadap orang tua kita, kepada saudara dan saudara perempuan, saudara laki, kepada teman baik, kepada lover, cinta kita, kekasih, kira-kira gitu. And of course our love to the Creator, dan tentunya cinta kepada Tuhan ya, Mister. Iya, pencipta kita, kira-kira itu. Tuhan bisa lah, kita ibaratkan Tuhan lah. When a man and a woman make up. Saat seorang lelaki dan perempuan make up their mind to future love together. Make up their mind, membuat make up. Bukan make up muka ya. Make up itu artinya kayak apa ya bahasa yang tepat? Mereka itu setuju buat hidup bersama gitu loh. Iya. Mereka you know that they are in love. Kita tahu bahwa mereka sedang jatuh cinta. When the brother saat saudara cowok membawa pulang sebuah boneka yang manis untuk adik ceweknya, kita juga memanggil itu cinta. Kita menyebutnya, jangan memanggil. ya menyebutnya cinta. Even. Kalau ditranslating satu-satu mah susah, Mister. Iya, nggak usah. Makanya terjemahannya. Bahkan ketika seorang ibu marah kepada anaknya, dia melakukan itu karena dia mencintainya. Nice. Cinta adalah sebuah misteri dalam hidup kita. Di dalam cinta kita tidak hanya menemukan passion, rasa gitu. Passion itu ketertarikan bisa ya, gairah. Ada yang bilang gairah bisa juga, tapi ketertarikan, passion itu kita tertarik gitu. Di cinta kita tidak hanya menemukan gairah, kebenaran dan kepercayaan, tapi juga menemukan kebencian dan rasa sakit as well itu juga, maksudnya heart as well, rasa sakit juga, kira-kira gitu as well. Juga sakit. Also love in bacanya although love is indescribable, meskipun cinta tidak terdeskripsikan, tidak terjelaskan, tidak kira-kira terjelaskan, kira-kira gitu. Tidak tergambarkan, kira-kira gitu. Is something that we can touch. Ini sesuatu yang tidak ini sesuatu yang dapat kita sentuh dengan feeling kita, dengan rasa dan hati.
sometimes we say that we love someone. Sometimes. Kadang-kadang, Mhm. sometimes ya Mister. Yap, Kita benar. bilang bahwa kita mencintai seseorang, tetapi but actually, uh, Sebenarnya, uh, sebenarnya tetapi sebenarnya apa yang kita rasakan hanya admiration atau misalnya rasa kagum, hanya kagum gitu. oh Kekaguman kagum. saya. It is said that when we want to get close to someone, it is said, ini mengatakan bahwa saat kita Mhm. ingin berada dekat dengan seseorang, setiap saat we are Mhm. willing to do everything. Kita akan melakukan apapun untuk orang itu without anything tanpa meminta imbalan. Ya, Mhm. Mister. Ya. Apa sih? Ya benar. Kita mencintai orang itu. Love that person, ya. Kita mencintai orang itu. Coba sekali lagi Mbak dari it is said that. Hah? Dari mana, Mister? It is said that when we want. Yang ini. You say that. It is that we want to get someone. It is said that when we want to get close to someone. Ini Itu maksudnya kira-kira gini, gitulah. It is said that. Mhm. saat kita ingin berada di samping seseorang setiap saat dan Mhm. kita mau melakukan apapun untuk orang itu tanpa Mhm. meminta imbalan, Yes, exactly. kita mencintai orang itu. Iya. Mhm. However, meskipun demikian, yeah, it's very good. Meskipun I personally menurut pendapat pribadi saya, Iya, personally, secara pribadi belum saya bisa- meskipun saya secara pribadi percaya bahwa cinta lebih dari itu. Mhm. Even it's about even. Bahkan itu saya. even it's bahkan saat pendeskripsiannya itu sangat close, sangat dekat Mhm. dengan cinta. Mhm. We have for our love. No, I think ini. Kita punya Lanjutkan dulu. we have for our love. Kita punya untuk cinta kita. Maksudnya gimana nih, Mister? Oke. Masalah ini. Ini agak membingungkan ya. Oke. Even bahkan if the above definition, jika ada definisi yang di atas definisi yang lain, itu cukup dekat kepada cinta yang kita punya kepada kekasih kita. It is greater than any definition in this world. Kira-kira gitu. Jadi ada definisi yang lebih besar lagi, lebih jauh lagi, lebih tinggi lagi. Ya. In any definition in this world, ya. Jadi ibaratnya karena kan katanya di awal tadi, cinta itu adalah ketika kita mengharapkan pengennya dekat-dekat sama seseorang, pengen di sampingnya selalu, itu katanya cinta. Tapi secara Satu tanpa meminta imbalan. ya, tapi sini si penulis bilang, however, meskipun saya secara pribadi believe that cinta itu lebih dari situ. Cinta itu lebih dari sekedar pengen dekat, pengen bersama, pengen lebih dari situ. Cinta itu universal ya, cinta itu luas artinya, kira-kira gitu. Jadi ada cinta yang lebih dari rasa cinta kita kepada kekasih kita. It is greater than any definition in this world. Jadi ya, jadi kira-kira even if the above definition, meskipun hanya lebih di atas itu, penjelasan di atas itu, definisi ya, is close enough, cukup dekat to the love we have for our lover, it is greater than any definition in this world. Jadi kira-kira maksudnya ya luar biasa lah ya cinta itu. Oke, ada yang berdefinisi tentang cinta? Ayo silakan kasih definisinya. Oke, thank you very much Mbak Buol. 90% correct. Ya, 90% terjemahannya itu sudah bisa dimengerti. Mantap sekali. Sudah bisa lah ya. Ya.
Thank you so much. Ya, great. You did a great job. Thank you so much. Oke. Jadi kira-kira apa itu cinta? Kita bicara cinta malam minggu ini asik kayaknya ya. Kayaknya sampai jam 12 kita lanjut ya. Oke. Karena cinta itu tidak pernah berakhir. Ya, kalau berbicara tentang cinta nggak ada ujungnya. Apalagi kayak kita ini orang muda, wuts. Mau tua mau muda selalu senang berbicara cinta. Karena cinta itu seperti angka, tidak ada akhirnya. Mbak Lili cintailah sesuatu yang gimana gitu ya. Cinta itu deritanya tidak akhir. Wits. Ayo yang suka bercinta, yang sudah pernah merasakan jatuh cinta. Ya pasti semua lah ya. Atau yang sedang jatuh cinta, atau yang sedang tidak bisa move on, atau yang sedang lagi kasmaran ya. Wah, Mbak Santi pakai apa ya? Pakai singkatan. Wow, menarik sekali ya, banyak sekali ya. Oke, ada lain, definisi lain. Nah, oke. Cinta gak bisa diukur. Aduh. Sabar ya Mbak Lingling ya. Berarti pria itu bukan pria yang tepat untuk Mbak. Mbak Ayu. Mbak Ayu orangnya aja kecil ya, tapi pengalamannya segudang. Mbak Ningti ini polos kayaknya ya, belum pernah kayaknya. Diam-diam aja, nggak punya definisi dia. Oke, so let's see. Lihat nih, dari mbak-mbak aja udah banyak definisinya. Karena memang di awal dijelaskan cinta itu gimana ya, tidak terdefinisikan, tidak terdeskripsikan, tidak tergambarkan. Karena memang gimana ya, luas dia, universal. Jadi ada cinta untuk keluarga, ada rasa cinta untuk saudara, untuk teman. Jadi luas dia, ada rasa cinta untuk Tuhan. Jadi banyak jenis-jenisnya. Tapi kalau kita biasanya berbicara masalah cinta, apalagi kita kaula-kaula muda ini yang lagi masih single, apalagi yang belum punya yang single lah kita katakan ya. Jadi kita identikan cinta itu biasanya antara hubungan seorang pria dan wanita saling jatuh cinta. Jadi kita udah bicara masalah cinta cenderungnya ke situ ya, cenderungnya berbicara masalah asmara kira-kira gitu. Cuma sebenarnya masih banyak definisi cinta itu, dan tidak ada habisnya, tidak ada bosan-bosannya berbicara tentang cinta. Mau berbicara tentang cinta sampai pagi pun nanti kita curhat, nggak cukup waktu ya. Dan cinta itu bisa, kalau menurut saya cinta itu bisa, ya tadi dijelaskan juga, bisa membuat hal yang baik, tapi bisa juga ada rasa benci di dalamnya gitu. Tanpa cinta ya dunia itu hampa ya. Semua karena cinta. Semua sih karena cinta. Asik. Jadi Anda beruntunglah sudah pernah mencintai dan dicintai, karena cinta itu indah. Meskipun ada sakit-sakitnya, itu sebenarnya bunga-bunganya. Ya, cinta itu indah. Jatuh cinta itu sesuatu lah. Oke, jangan kita terbuai dengan cinta. Sekarang mari kita mencintai bahasa Inggris. Oke. Mari kita cintai bahasa Inggris ini. Waduh, udah cukup curhatnya, cukup cintanya ya. Sekarang kita alihkan cinta kita dengan ilmu. Oke. Jadi ilmu itu perlu dicintai.
Oke, Mbak Ling Ling, nanti kita chat pribadi Mbak ya kalau mau curhat ya. Kalau lagi patah hati. Jangan di sini ya. Oke, back to the topic. Nomor 30. Ayo. Ayo yang di bawah umur, yang di atas umur, yang sudah kakek, yang sudah nenek. Silakan nomor 30 apa? Oke. What is the thesis statement of the text? Apa pernyataan utama dari teks ini? Ada apa kalimat thesis statement? Pernyataan. Apa pernyataan utama teks ini? Tiga puluh. Ya. Sejauh ini semua menjawab A. Wow. Ini kalau berbicara cinta benar semua ya. Luar biasa memang. Waduh. Dahsyat ya. Semua benar ya. Ya. That's really true. Jadi biasanya juga kalau berbicara masalah thesis statement itu biasanya di awal paragraf. Oke. Kalian sesuatu ya. Nggak luar biasa lagi. Pokoknya kalian sesuatu banget. Next, number 31. Love is one of the mysteries in our life because kenapa? Kenapa cinta itu sebuah misteri? Wah, ini juga menarik ini. Cinta itu misterius. Oke. Apa jawabannya? Ayo. Cinta adalah misteri sang ilahi. 31. Luar biasa. Berbicara cinta semua benar ya. Coba berbicara tentang politik atau tentang semua salah. Oke. Next, 32. Semua benar ya, D. Admiration, apa artinya? Ayo, ini udah mulai ada yang salah ini ya. 32. Admiration apa artinya? Kekaguman. Ayo yang lain mana? Admire. Makanya ada secret admirer, pengagum rahasia. Itu asalnya dari sini juga. Admiration itu kekaguman ya. Mengagum. Oke. Apa artinya? Ayo, admiration. Mbak Ayu silakan dibuka
Apanya? Google-nya? Mbak Risa dahsyat semangatnya ya. Kayaknya lagi jatuh cinta Mbak Risa ini ya. Ayo Mbak Neng Tia, jangan kelihatan kali yang lagi singlenya Mbak Neng Tia ya. Oke, Mbak Ling Ling menjawab D, dan itu salah. Yes. Oke. Ya, that's it. Jawabannya itu esteem, itu menghargai, menjunjung seseorang gitu. Jadi menaruh sesuatu itu di atas, kira-kira gitu. Itulah artinya esteem ya. Kalau excitement itu excite, tertarik. Itu sekedar tertarik aja. Believe, percaya, happy, delighted itu senang. Oke. Tertarik bisa juga, delighted itu menyenangkan ya, disenangkan, kira-kira gitu. Oke, good. Terakhir. The writer suggests that we should 33. Apa saran dari penulis? Oke, oke. Yep, exactly. Semua sangat benar ya. Jadi kecuali tadi siapa yang agak sedikit salah ya, hanya satu yang sedikit salah tadi, Mbak Ling Ling, salah satu nomor. Sisanya benar. So, kalau bisa saya simpulkan, kalau berbicara tentang cinta itu semua kayaknya saraf-saraf itu, otak itu semuanya on ya. Pintar semua kalau udah berbicara tentang cinta ya. Nah, kesimpulan lain adalah ketika kita mencintai sesuatu, pasti kita senang melakukannya toh. Right? Jadi ya, karena cinta tadi kita bahas, jadi belajarnya pun cinta ya. Jadi sarannya adalah cintailah bahasa Inggris, maka kamu akan senang mengerjakannya. Kalau nggak bisa cinta bahasa Inggrisnya, cintai gurunya dulu ya. Itu pun perlu juga. Kadang kita kalau nggak cinta pelajarannya, kadang ya cintai dulu guru. Kadang gini, saya dulu suka matematika, tapi saya nggak suka gurunya gitu. Jadi perlu juga sebenarnya kita cinta gurunya dulu ya. Jangan, bisa kita cinta pelajaran tapi nggak cinta gurunya, tapi usahakan cinta gurunya dulu, cinta juga gurunya. Selain cinta pelajarannya, cintai juga gurunya. Oke. Kira-kira gitu ya. Cinta itu perlu. Jadi benar memang cinta itu nggak terdefinisikan, itu lebih dari segalanya. Jadi kadang kalau kita cinta ya, semua kita lakukan gitu ya kan, berkorban gitu. Makanya ada yang bilang cinta itu pengorbanan. Ya, oke. Dan memang lagi-lagi kalau misalnya cinta itu apa ya, nggak bisa dipaksakan. Memang kadang dia ya natural aja, kira-kira gitu. Dia ya natural begitu. Makanya ku suka kamu apa adanya, senatural sih. Ya, we love you too. I love you too, Mbak Ling Ling. We love you all, okay? Aduh, banyak kali cinta saya malam hari ini. Malam ini penuh dengan cinta ya. Okay. I hope you learned a lot of things from this lesson ya. Okay. Okay. Nanti kalau berbicara lagi jauh masalah cinta, ya, kita lanjut di topik selanjutnya. Okay. Next. Ini mungkin apa, tentang apa? Tiba-tiba topiknya berbicara tentang jamur. Fungi. Ya, fungi itu jamur ya. Ini kita dari cinta berubah ke biologi. Oke. Masih cintakah belajar tentang kehidupan? Let's see. Siapa yang mau baca?
Ini kita habisi sampai hari ini aja ya. Tiba-tiba ngantuk. Oke, biar ngantuk. Kita pastikan sampai nomor 36 saja. Yang lainnya hampir-hampir sama saja ya. Dan kemungkinan nomor selanjutnya saya akan pakai untuk ujian. Jadi biar nggak semua apa ya, nggak semua dibahas. Jadi nanti nomor ini yang sisa saya buat tugas atau ujian nanti. Oke, Oke, next. Siapa yang mau baca? Mbak Risa atau Mbak Ayu? Kita coba ya, yang mana duluan hidup. Mbak Bol, anggap aja jamur ini tentang cinta ya Mbak, biar nggak ngantuk ya. Kan jamur itu juga ya, cintanya jamur. Mbak Santi ada aja. Iya, cintanya di mana-mana ya, bertumbuh apa ya? Tumbuh subur ya. Atau cintanya yang jamuran udah udah berkarat kali. I don't know. It's funny. Kalau nggak ada yang bisa hidup ini. Coba Mbak Santi bisa? Iya, kasihan sampai jamuran nunggu ya. Digantung gitu ya. Cintanya jamuran sampai digantung 5 tahun. Mau dibawa kemana? Oke, Mbak Santi. Halo Mbak Santi. Di sini mic-nya hidup loh. Halo Mbak Santi. Mbak Santi, nggak lagi jamuran kan? So sad. Berarti kalau nggak internet, apanya ini berarti ya? Yang Mbak Risa sama Mbak Ning Tia nggak bisa. Aduh. Oke, kalau tidak bisa saya baca dulu ya. Saya aja yang baca. Oke. Fungi itu jamur, used to be considered as a part of the plant kingdom. Diklasifikasikan sebagai kelas tumbuhan. But they are now though to be quite different. Sekarang mereka sudah berbeda, bukan tumbuhan lagi. The main part of the fungus is a mass of tiny. Bagian utamanya adalah fungus, bagian jamur itu ya. A mass of tiny thread called mycelium. Jadi ini bagian kecil apa namanya, fungi itu akan bagian-bagian jamur tuh. Ya benar. Mungkin karena sudah ada angkatan 4. Jadi ya itu biasanya. Makin banyak yang pakai makin sibuk dia. Contoh dekatnya di samping saya sekarang itu ada tutor sejarah juga. Jadi kami samping-sampingan ini ngajar. Jadi bisiknya berantem di apa ya? Di langit-langit sana. Jadi mereka rebutan sinyal mungkin. I don't know. Let's try. Okay. Fungi live on the other organic matter in the soil. Fungi hidup di lingkungan yang ya di tanah kira-kira gitu. Soil di sana. Fungi are the most important agent in the breakdown of the death of plant. Jamur itu sangat penting untuk breakdown, mengurai tumbuhan yang sudah mati dan hewan. Recycling, merecycle ya, mendaur ulang supaya tumbuhan bisa menggunakan gizi. Fungi live in damp areas. Jamur hidup di daerah yang lembab, kemudian in the water dan juga di air, karena they have to method at preventing their vigil. Mereka sangat butuh air supaya nggak kekeringan. They itu sini jamur ya. They cannot, tidak bisa hidup di daerah yang kering. Ada sekitar 50.000 jenis of fungi, termasuk inilah jenis-jenisnya ya. There are around 50,000 species of fungi and they include yeast, frost, smooth, sweet. Saya nggak tahu apa ini ya. Ini jenis-jenis jamur lah ini. Okay, so next 34. Biar kita selesaikan tugas negara ini. The text describe about. Ayo,
Come on. Udah hilang konsentrasi saya ya, karena cinta tadi. Iya, langsung salah semua. Ini dua orang yang jawab semua. Anggap aja jamur itu cinta biar benar ya. Mbak Ling Ling luar biasa ya. Ya, Mbak Ling Ling salah. Luar biasa salahnya. Iya, Mbak Santi. Iya, tepat sekali kesalahannya. Mbak Ling Ling tidak percaya diri, akhirnya dia mengganti ke C. Iya, makin salah. Iya, Mbak Santi. Oke. Jadi jawabannya adalah tidak E juga. Oh, ada yang sok setia padahal salah. Mbak Risa sok setia. Setia sama orang yang salah. Ada yang frustasi jawabnya A sampai E. Okay. Okay, so the answer is saya tadi menjebak Mbak Ling Ling ya. Jadi sebenarnya yang benar itu D, ya. Yang benar itu D. Ya, yang benar itu D ya. Jadi Mbak Ling Ling tidak percaya diri. Padahal saya sengaja dari awal meyakinkan tapi saya jatuhkan lagi. Iya, yang benar itu D ya. Ini hanya dia yang benar, cuman tapi yang paling keren itu jawaban Mbak Lala ya. Dia ini kalau UN nanti ini benar semua ini. Dijawabnya A, B, C, D. Kalau UN semua dilingkari, ya nilai 100 nanti. Oke, Mbak Ling Ling. Jawabannya D. Oke, nomor 35. C. Ada yang jawab C. Which one of the following is not true? Ayo. Okay, what is the answer? Yang mana yang tidak benar berdasarkan teks itu? Uts, yakin C. Jangan karena Mbak Bol C semua. Taruhan yuk, kalau salah gimana yuk. Jangan kepedean juga ya. Ayo, yakin? The final answer? Yakin? Oke, jawaban saya kunci. Jeng 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 jeng. Oke. Semua bertahan ya. Ayo, ayo, ayo. Uts. Mbak Ayu, belum Mbak Ayu. Siapa nih yang nggak muncul ke permukaan ini? Mbak Ayu, Mbak Ningtia. Udah pada tidur? Udah lewat 10 menit. Oke. Oke ya, benar jawabannya adalah C. Ya, jawabannya itu C. Exactly ya. Fungi have a method to survive in dry atmosphere. Mereka nggak bisa hidup di daerah kering. Di sini dibilang bisa hidup, nggak bisa. That's totally wrong ya. That's correct. The last question ya, biar kita tutup kelas kita. Biar kita sudahi. Sorry. Fragile. Antonimnya apa? Ayo Mbak Ayu ini ahlinya ini. Kalau Mbak Ayu salah, semua salah berarti. There is 6.
Oke, jawaban. Wait a minute. 36B. Are you sure? Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Are you sure? Mana Mbak Ayu? Jadi fragile itu artinya mudah ya. Kayak misalnya apa namanya, barang anti pecah itu kan namanya fragile ya. Misalnya kayak kaca, gelas kaca itu, misalnya ada box itu kan apa ya cara bacanya fragile ya. Wait a minute, saya pengen tahu cara bacanya ini, fragile atau fragile, I don't know. Chill. So, apa ada jawaban yang lain? Yo, bukan orgil ya. Artinya itu ya barang pecah. Jadi yang mana yang lawan katanya? Itu antonim yang ditanya. Fragile. Fragile. Dengar ya? Fragile. Fragile. Fragile katanya. Oke. Jadi lawan katanya adalah, antonimnya adalah, lawan katanya brittle, fragile. Kalau brittle itu sama artinya rapuh ya. Breakable bisa rusak, bisa dirancurkan. Delicate itu artinya lembut ya. Weak artinya juga lemah, oke. Sturdy ya, artinya sturdy adalah apa itu, roso-roso. Kokoh ya. Ya, saya juga ini baru dapat malam hari ini. Saya tambah kosakatanya malam hari ini banyak ya. Ini artinya belajar sambil mengajar. Oke. So, apa ini kok bahasa planet di sini? Nurizen taseh nyambut damai. Oke. Saya anggap itu ngerti. Artinya mau undur diri dulu kira-kira gitu ya. Ya, motor suwun itu terima kasih, I know. Oke, that's all for tonight. Oke. Ya, terima kasih untuk diskusinya. You are luar biasa. Okay, thank you. And I will upload your assignments and this week. Oh, tadi yang masa terlambat. Oke. Yang terlambat nanti saya upload tugasnya ya, sama ini juga UTS. Oke, thank you all. Thank you Mbak Lala, Mbak Santi, Mbak Lingling, Mbak Bol, Mbak Ayu semuanya. Ya, silakan. Yang mau, semoga tidurnya penuh cinta ya. Oke. Semoga bertemu dengan pangerannya dalam mimpi. Oke. So thank you for coming tonight, and then for being active in discussion, and thank you spesial untuk Mbak Bol ya, tepuk tangan Mbak Bol yang terjemahannya luar biasa, sudah dahsyat ya. Saya kasih tepuk tangan sekali ini dulu, saya applause. Oke. Dan semua yang baca, Mbak Liling sudah progresnya luar biasa juga, saya kasih applause semuanya, untuk semuanya ya. And see you next week ya. See you next week, because next week we don't have any class, nggak ada English. Cuman saya kirim tugas dan saya kirim UTS-nya minggu ini, jadi banyak juga kerjaannya. Saya guru yang paling jahat. That's all. Have a good night and see you next week. Have a good weekend. Bye bye.